Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan seperti biasa, tetapi di dalam hati ada sesuatu yang terasa belum lengkap? Kamu terus berusaha, terus bertahan, bahkan mungkin sudah melakukan yang terbaik. Namun, ada kalanya muncul pertanyaan yang sulit dijawab. Mengapa aku masih merasa ragu? Mengapa langkahku terasa berat? Dan sebenarnya, apa yang sedang ingin diajarkan kehidupan kepadaku? Bagaimana jika jawaban yang selama ini kamu cari bukan berada di luar dirimu, melainkan sudah ada di dalam dirimu sendiri, hanya saja belum kamu sadari? Hari ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan refleksi melalui 6 kartu tarot. Setiap kartu membawa simbol, makna, dan pelajaran yang dapat membantu kita melihat diri sendiri dari sudut pandang yang berbeda. Tarot dalam video ini bukan digunakan untuk meramal atau memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadikan setiap pembahasan sebagai bahan introspeksi, motivasi, dan kesempatan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Karena itu, kamu tidak harus menerima semua makna yang disampaikan. Ambillah bagian yang terasa paling relevan dengan keadaanmu saat ini. Lalu biarkan sisanya menjadi perspektif baru yang mungkin berguna di lain waktu. Dalam perjalanan ini, kita akan memulai langkah bersama di Fool. Belajar mengenal diri melalui The Hermit. Menemukan keberanian bersama Strength. Melepaskan hal-hal yang tidak lagi membawa kebaikan melalui Death. Menumbuhkan kembali harapan lewat The Star. Hingga menutup perjalanan dengan The World. Sebagai simbol pertumbuhan dan awal yang baru. Jika kamu sudah siap, tenangkan pikiranmu sejenak. Tarik napas perlahan. Dan mari kita mulai perjalanan ini dari kartu pertama. Semoga setiap pelajaran yang kita temukan hari ini dapat menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk mengenal diri sendiri. Kartu pertama yang membuka perjalanan kita adalah The Fool. Banyak orang salah memahami kartu ini karena namanya berarti si bodoh. Padahal, dalam tarot The Fool bukan melambangkan kebodohan. Ia melambangkan keberanian untuk memulai, rasa ingin tahu, dan keyakinan untuk melangkah meski belum mengetahui seluruh jalan di depan. Mungkin saat ini ada sesuatu yang sudah lama ingin kamu lakukan. Sebuah impian, tujuan, atau perubahan yang terus kamu tunda. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena masih ada rasa takut. Takut gagal, takut membuat keputusan yang salah, atau takut dengan penilaian orang lain. Tanpa disadari, rasa takut itu perlahan berubah menjadi penjara yang membatasi langkahmu sendiri. Perhatikan sosok dalam kartu ini. Ia melangkah ke depan dengan membawa bekal yang sederhana. Ia tidak membawa semua jawaban, tidak memiliki jaminan bahwa jalannya akan mudah. Namun, ia tetap memilih untuk melangkah. Disitulah letak makna terbesar dari The Fool. Hidup tidak selalu meminta kita mengetahui seluruh tujuan sebelum memulai. Terkadang, hidup hanya meminta keberanian untuk mengambil satu langkah pertama. Coba tanyakan kepada dirimu sendiri, apa yang selama ini ingin kamu mulai, tetapi selalu kamu tunda? Apakah benar keadaan yang menghalangimu? Atau justru keraguan yang terus kamu pelihara? Banyak kesempatan hilang bukan karena kita tidak mampu, melainkan karena kita terlalu lama menunggu waktu yang sempurna. Padahal, waktu yang sempurna seringkali tercipta setelah kita berani bertindak. The Fool juga mengingatkan bahwa setiap orang pernah menjadi pemula. Tidak ada yang langsung ahli. Tidak ada perjalanan besar yang dimulai dengan kesempurnaan. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar, bukan tanda bahwa kamu harus berhenti. Selama kamu mau bangkit dan terus melangkah, setiap pengalaman akan menjadi bekal untuk perjalanan berikutnya. Hari ini, jadikan kartu ini sebagai pengingat bahwa hidup selalu memberi kesempatan untuk memulai kembali. Tidak peduli berapa kali kamu gagal, tidak peduli seberapa lambat langkahmu, kamu tetap memiliki hak untuk membuka lembaran baru. Mungkin langkahmu kecil, mungkin belum terlihat hasilnya, tetapi setiap perubahan besar selalu diawali oleh keberanian untuk mengambil langkah pertama. Simpan pesan dari The Fool di dalam hatimu. Karena perjalanan ini baru saja dimulai. Pada kartu berikutnya, kita akan diajak masuk lebih dalam ke dalam diri untuk menemukan jawaban yang selama ini mungkin tersembunyi.
Perjalanan kita berlanjut ke kartu kedua, yaitu The Hermit. Setelah The Fool mengajak kita berani melangkah, kini The Hermit mengingatkan bahwa tidak semua jawaban ditemukan dengan terus bergerak. Ada saatnya kita perlu berhenti sejenak, menenangkan pikiran, dan mendengarkan suara hati yang selama ini mungkin tenggelam oleh kesibukan. Dalam kartu ini, seorang pertapa berdiri sendirian sambil membawa lentera. Lentera itu tidak menerangi seluruh jalan di depannya. Cahayanya hanya cukup untuk menunjukkan beberapa langkah berikutnya. Simbol ini mengajarkan bahwa hidup tidak selalu memberi kita gambaran tentang seluruh masa depan. Seringkali kita hanya perlu melihat satu langkah berikutnya, lalu melangkah dengan penuh kesadaran. Mungkin belakangan ini kamu terlalu sibuk mengejar banyak hal, sibuk memenuhi harapan orang lain, sibuk membandingkan dirimu dengan kehidupan yang terlihat sempurna, atau sibuk mengejar tujuan hingga lupa bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar jalan yang aku inginkan? The Hermit mengajakmu berhenti sejenak dan kembali mengenal siapa dirimu sebenarnya. Kesendirian bukan berarti kesepian. Terkadang, justru saat kita memiliki waktu untuk diri sendiri, kita mulai menyadari apa yang selama ini kita abaikan. Luka yang belum sembuh, rasa takut yang belum dihadapi, atau impian yang pernah kita kubur karena merasa tidak cukup mampu. Semua itu membutuhkan keberanian untuk diakui, bukan disembunyikan. Kartu ini juga mengingatkan bahwa kebijaksanaan lahir dari pengalaman dan refleksi. Setiap kegagalan, setiap kekecewaan, bahkan setiap air mata yang pernah kamu lalui telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri karena tidak semua perjalanan harus berlangsung cepat. Ada pelajaran yang hanya bisa dipahami ketika kita memberi waktu pada diri untuk bertumbuh. Hari ini, cobalah memberi dirimu beberapa menit untuk benar-benar diam. Jauhkan sejenak kebisingan dari luar, lalu tanyakan pada dirimu, apa yang sebenarnya sedang aku cari? Apa yang membuat hatiku merasa damai? Dan langkah apa yang paling jujur untuk aku ambil saat ini? Mungkin jawabannya tidak datang seketika. Namun seperti cahaya lentera di Hermit, sedikit demi sedikit jalan itu akan mulai terlihat. Simpan pesan dari The Hermit, karena setelah mengenal diri lebih dalam, kita akan memasuki kartu berikutnya, Strength, yang akan mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari otot atau kekuasaan, melainkan dari hati yang mampu tetap tenang di tengah setiap tantangan. Perjalanan kita berlanjut pada kartu ketiga, yaitu Strength. Banyak orang menganggap kekuatan berarti tidak pernah takut, tidak pernah menangis, dan selalu mampu menghadapi semua masalah sendirian. Namun, kartu ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati justru lahir ketika kita mampu mengendalikan diri di tengah keadaan yang sulit. Dalam kartu ini, terlihat seseorang yang dengan tenang menghadapi seekor singa. Ia tidak melawannya dengan kekerasan, melainkan dengan kesabaran dan ketenangan. Singa melambangkan emosi, rasa takut, amarah, dan keraguan yang ada dalam diri setiap manusia. Pesannya jelas, tantangan terbesar dalam hidup seringkali bukan berasal dari luar, tetapi dari diri kita sendiri. Mungkin kirek ini kamu sedang menghadapi masalah yang membuatmu lelah. Ada tekanan pekerjaan, hubungan yang tidak berjalan sesuai harapan, atau impian yang terasa semakin jauh. Semua itu bisa membuatmu mempertanyakan kemampuanmu sendiri. Namun, hadir untuk mengingatkan bahwa kamu telah melewati begitu banyak hal hingga bisa berada di titik ini. Itu berarti kamu lebih kuat daripada yang kamu sadari. Coba ingat kembali setiap kesulitan yang pernah kamu hadapi. Mungkin saat itu kamu merasa tidak akan sanggup melewatinya. Namun hari ini, kamu masih berdiri. Setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih dewasa dan lebih bijaksana. Jangan biarkan satu kegagalan membuatmu lupa pada semua keberhasilan yang pernah kamu capai. Kartu ini juga mengajarkan bahwa bersabar bukan berarti lemah. Menahan amarah bukan berarti kalah. Justru dibutuhkan keberanian yang besar untuk tetap tenang ketika
Hidup sedang menguji kesabaranmu. Kekuatan bukan tentang siapa yang paling keras, tetapi tentang siapa yang mampu tetap melangkah tanpa kehilangan jati dirinya. Hari ini, jadikan strength sebagai pengingat bahwa semua yang kamu butuhkan untuk menghadapi tantangan sudah ada di dalam dirimu. Percayalah pada kemampuanmu. Hadapi setiap langkah dengan hati yang tenang, dan jangan biarkan rasa takut menentukan masa depanmu. Karena ketika kamu mampu menguasai dirimu sendiri, tidak ada tantangan yang terasa mustahil untuk dihadapi. Simpan pesan dari kartu ini. Pada pembahasan berikutnya, kita akan bertemu dengan kartu Death. Sebuah simbol yang bukan tentang akhir kehidupan, melainkan tentang keberanian untuk melepaskan hal-hal lama agar ruang bagi pertumbuhan yang baru dapat terbuka. Kini kita sampai pada kartu yang sering paling disalahpahami, yaitu Death. Banyak orang langsung merasa takut ketika melihat kartu ini. Padahal, dalam tarot, Death hampir tidak pernah berbicara tentang kematian secara harfiah. Kartu ini adalah simbol perubahan, akhir dari sebuah fase, dan awal dari kehidupan yang baru. Dalam hidup, kita seringkali ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tetapi di saat yang sama kita masih menggenggam hal-hal yang sudah tidak lagi membawa manfaat. Bisa berupa kebiasaan buruk, rasa takut, penyesalan, hubungan yang tidak sehat, atau pola pikir yang terus menahan langkah kita. Selama kita masih mempertahankannya, akan sulit bagi sesuatu yang baru untuk hadir. Coba renungkan sejenak. Adakah beban yang sudah terlalu lama kamu bawa? Mungkin kamu masih menyalahkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu. Mungkin kamu masih berharap pada sesuatu yang sebenarnya sudah selesai. Tanpa disadari, beban itu menguras energi dan membuatmu sulit melangkah ke depan. Death datang membawa pesan bahwa tidak semua akhir adalah sesuatu yang harus ditakuti. Ada akhir yang justru menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya agar dapat tumbuh kembali, kita pun terkadang perlu melepaskan sesuatu agar bisa berkembang. Memang tidak mudah, tetapi perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan berarti menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Lalu memilih mengarahkan energi pada apa yang masih bisa kita lakukan hari ini. Saat kamu berhenti hidup di masa lalu, kamu memberi kesempatan pada dirimu untuk benar-benar menikmati masa kini dan membangun masa depan. Hari ini, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang sudah waktunya aku lepaskan? Jawabannya mungkin tidak langsung muncul. Namun ketika kamu berani jujur pada dirimu sendiri, kamu akan mulai melihat bahwa setiap akhir selalu membawa ruang bagi awal yang baru. Simpan pesan dari kartu Death, karena setelah keberanian untuk melepaskan, perjalanan kita akan membawa kita menuju Death Star. Kartu yang menghadirkan harapan, penyembuhan, dan cahaya setelah melewati masa yang gelap. Setelah melewati proses perubahan yang dibawa oleh Death, kini kita sampai pada kartu Death Star. Kartu ini hadir seperti langit yang kembali cerah setelah badai berlalu. Ia membawa pesan tentang harapan, penyembuhan, dan keyakinan bahwa tidak ada masa sulit yang berlangsung selamanya. Mungkin beberapa waktu terakhir kamu merasa lelah, ada impian yang belum tercapai, rencana yang tidak berjalan sesuai harapan, atau luka yang masih tersimpan di dalam hati. Semua itu bisa membuatmu kehilangan semangat. Namun, Death mengingatkan bahwa setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri. Hanya karena hasilnya belum terlihat hari ini, bukan berarti usahamu sia-sia. Perhatikan cahaya bintang di langit. Bintang tidak menghilangkan malam, tetapi ia memberi arah bagi orang yang sedang berjalan dalam gelap. Begitu pula harapan. Harapan tidak selalu menghapus masalahmu seketika, tetapi memberi kekuatan untuk terus melangkah meski jalan di depan belum sepenuhnya terlihat. Mungkin tanpa kamu sadari, dirimu sudah bertumbuh jauh dibanding beberapa tahun yang lalu. Cara berpikirmu berubah, kesabaranmu bertambah, dan pengalaman hidup telah membuatmu lebih kuat. Jangan hanya melihat seberapa jauh tujuanmu, tetapi lihat juga seberapa jauh kamu telah melangkah. Semua proses itu memiliki makna,
The Star juga mengajakmu untuk kembali percaya pada dirimu sendiri. Jangan biarkan kegagalan di masa lalu menentukan siapa dirimu hari ini. Kamu masih memiliki kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan membuka lembaran baru. Selama kamu belum berhenti melangkah, harapan itu tetap ada. Hari ini, izinkan dirimu percaya bahwa masa depan masih menyimpan banyak kemungkinan baik. Rawat harapanmu, sekecil apapun itu. Karena seringkali perubahan besar berawal dari keyakinan kecil yang terus dijaga. Simpan pesan dari The Star di dalam hatimu, karena perjalanan kita hampir selesai. Pada kartu terakhir, The World, kita akan melihat bagaimana seluruh proses ini membawamu menuju sebuah pencapaian, pertumbuhan, dan awal dari babak kehidupan yang baru. Kini kita sampai pada kartu terakhir dalam perjalanan ini, yaitu The World. Kartu ini melambangkan penyelesaian, pertumbuhan, dan rasa utuh setelah melalui berbagai proses kehidupan. Namun, The World bukan sekadar tentang mencapai tujuan. Kartu ini mengingatkan bahwa setiap akhir sebenarnya adalah awal dari perjalanan yang baru. Coba ingat kembali perjalanan yang telah kita lalui. The Fool mengajarkan keberanian untuk memulai. The Hermit mengajak kita mengenal diri lebih dalam. Strength mengingatkan bahwa kekuatan terbesar ada di dalam diri. Death mengajarkan keberanian untuk melepaskan. Dan The Star mengembalikan harapan ketika langkah terasa berat. Semua pelajaran itu membawa kita ke titik ini. Mungkin hari ini kamu belum merasa berada di puncak keberhasilan. Mungkin masih ada impian yang belum tercapai atau tantangan yang belum selesai. Tidak apa-apa, The World tidak mengatakan bahwa hidup harus sempurna. Kartu ini mengajarkan untuk menghargai setiap proses yang telah membentukmu menjadi pribadi. Seperti sekarang, seringkali kita terlalu fokus pada tujuan berikutnya hingga lupa mensyukuri sejauh mana kita telah melangkah. Padahal, dirimu hari ini adalah hasil dari semua keberanian, kesabaran, dan pelajaran yang pernah kamu jalani. Tidak ada pengalaman yang benar-benar sia-sia jika kamu mampu mengambil hikmah darinya. Hari ini, luangkan waktu untuk mengapresiasi dirimu sendiri. Berterima kasihlah karena kamu masih bertahan, masih belajar, dan masih memiliki keberanian untuk terus melangkah. Itu adalah pencapaian yang layak dihargai. Setelah satu perjalanan selesai, jangan takut membuka lembaran baru. Masih banyak kesempatan, pengalaman, dan pelajaran yang menunggumu di depan. Semoga rangkaian kartu hari ini menjadi pengingat bahwa pertumbuhan bukan tentang menjadi orang lain, melainkan tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, sedikit demi sedikit, setiap hari. Terima kasih telah menemani perjalanan refleksi ini dari awal hingga akhir. Jika ada satu pesan atau satu kartu yang paling menyentuh hatimu, tuliskan di kolom komentar. Semoga setiap langkah yang kamu ambil setelah hari ini dipenuhi keberanian, kebijaksanaan, harapan, dan kedamaian. Sampai bertemu di perjalanan refleksi berikutnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan refleksi ini hingga akhir. Semoga setiap kartu yang kita bahas hari ini memberikan sudut pandang baru dan menjadi pengingat untuk terus bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu. Jika ada satu kartu yang paling menggambarkan keadaanmu saat ini, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan video refleksi berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan tarot selanjutnya. Tetap jaga harapan, terus melangkah. Dan percayalah bahwa setiap perjalanan selalu membawa pelajaran yang berharga.